Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan ke bagian yang kedua nggih. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian telah menyelidiki perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perbandingan sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat gitu nggih. Jadi selain siku-siku juga memiliki salah satu sudut yang ukurannya 30 derajat. Oke, untuk yang pertama kita akan menemukan bentuk segitiganya terlebih dahulu. Silakan diperhatikan segitiga A B, C berikut ini. Segitiga ABC berikut ini merupakan segitiga sama sisi ya. Karena ketiga sisinya itu sama panjang. Sisi AB ya, sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi AC. Gitu nggih. Nah, selain ketiga sisinya itu sama panjang, juga memiliki tiga sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Ukurannya adalah 60 derajat. Gitu nggih. Selanjutnya dari segitiga sama sisi ABC ini kita tarik sebuah garis tinggi. Gitu nggih. Kita tarik sebuah garis tinggi dari titik sudut A. Ya, kita tarik sebuah garis tinggi dari titik sudut A diperoleh garis tinggi AD ya, yang mana AD ini tegak lurus dengan BC. AD tegak lurus dengan BC sehingga sudut yang terbentuk di titik sudut D itu adalah sudut siku-siku. Dari sebuah garis tinggi ini kalian memperoleh dua buah segitiga baru ya. Dua buah segitiga baru yang sama. Segitiga yang pertama adalah segitiga yang berada di sebelah kiri ya, segitiga ABD. Itu nggih. Paham nggih? Kemudian segitiga yang kedua yaitu segitiga yang berada di sebelah kanan, ADC. Paham nggih sampai sini? Nah, dari dua segitiga yang sama ukurannya ini kamu ambil salah satu ya. Misal kita ambil salah satunya itu adalah segitiga yang sebelah kanan, yaitu segitiga ADC ya. Kita ambil segitiga ADC. Dari segitiga ADC ini akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku baru ya, yang salah satu sudutnya itu adalah 30 derajat ya. Kenapa kok di sini 30 derajat? Karena dari yang awalnya sudut A itu adalah 60 ya, 60 derajat terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua buah sudut baru. Yang sebelah kiri 30 ya, yang sebelah kiri ini 30. Itu juga untuk yang sebelah kanan juga 30 derajat. Oke, selanjutnya andaikan dari segitiga sama sisi tadi yang awal tadi ABC tadi nggih, ABC tadi kita ambil salah satu sisinya itu panjangnya adalah 2. Misal sisi AB nya itu adalah 2 ya, 2, maka panjang sisi yang lainnya itu juga 2, AC nya 2, BC nya juga 2 gitu nggih. Nah, dari segitiga yang atas tadi ketika kita bawa ke segitiga yang bawah, untuk ukuran sisinya itu juga menyesuaikan. Karena di sini AC-nya itu adalah 2, berarti AC yang di sini juga 2. Gitu nggih. Paham nggih? Sekarang lalu bagaimana untuk panjang DC? Nah, DC ini ya. DC di sini, DC ini adalah setengahnya dari BC ya. Berarti DC itu setengahnya dari 2 diperoleh 1 ya. DC nya adalah 1. Permasalahannya adalah ya, kita belum tahu nih panjang dari sisi AD
ya. Panjang dari sisi AD kita belum tahu. Maka dari itu kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras akan berlaku bahwa kuadrat salah satu sisi siku-siku, ya, di sini dalam hal ini adalah AD, itu merupakan sisi siku-siku pertama, ya. Kuadrat sisi siku-siku pertama AD kuadrat akan sama dengan kuadrat sisi miring AC kuadrat dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang kedua DC kuadrat. Itu nggih. Tinggal kita substitusikan angkanya. AD kuadrat sama dengan AC. AC di sini adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurangi DC-nya 1 kuadrat. Oke, diperoleh AD kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 1 kuadrat 1, ya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Hitung ya. Nah, karena yang ditanyakan itu AD, maka kita harus menghilangkan tanda kuadratnya dengan cara memunculkan tanda akar, sehingga diperoleh AD sama dengan akar dari 3. Dari perhitungan sebelumnya telah kalian peroleh bahwa panjang sisi AD yaitu akar 3. Selanjutnya akan kita selidiki bagaimana perbandingan panjang ketiga sisi segitiga ADC. Oke. Yang pertama silakan diperhatikan terlebih dahulu untuk sisi miringnya, ya. Sisi miringnya di sini adalah sisi AC, ya. Sisi AC itu sebagai sisi miring. Ternyata sisi miring ini berada di depan sudut siku, ya, berada di depan sudut 90 derajat. Panjangnya adalah 2. Hitung nggih. Ketika sisi itu di depan sudut 90 derajat, berarti panjangnya adalah 2. Hitung nggih. Sekarang untuk yang kedua, ya, yang kedua, silahkan diperhatikan sisi AD, ya. Sisi AD di sini, ya. Sisi AD di sini merupakan sisi yang berada di depan sudut 60, ya. Berada di depan sudut 60 derajat. Ternyata panjangnya adalah akar 3. Hitung nggih. Dan yang terakhir adalah sisi DC, ya. Sisi DC di sini di depan sudut 30 derajat. DC di depan sudut 30 derajat. Panjangnya adalah 1. Gitu nggih. Jadi bisa kita peroleh perbandingan bahwa ketika sisi miring, ya, sisi di depan sudut 90 derajat dibandingkan sisi di depan sudut 60 derajat dibanding sisi di depan sudut 30 derajat, nilainya adalah 2 dibanding 3, 2 dibanding akar 3 dibanding 1. Tunggu, ini adalah perbandingan yang harus kalian hafalkan. Berikut ini kami berikan contoh sebuah soal dan penyelesaian untuk menambah pemahaman kalian tentang penerapan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Gitu nggih. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari X dan Y pada segitiga siku-siku berikut ini. Gitu nggih. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian perhatikan bahwa segitiga yang ada di dalam soal merupakan segitiga siku-siku. Gitu nggih. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Karena siku-siku dan salah satu sudutnya itu 30, maka sudut yang ketiganya di sini adalah 60 derajat. Itu nggih. Oke, kita gunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang berlaku berikut ini. Gitu nggih. Kita tahu bahwa untuk segitiga
siku-siku yang salah satu sudutnya itu 30 derajat, nilai dari perbandingan sisi di depan sudut 90 derajat ya, 90 derajat dibanding dengan sisi yang di depan sudut 60 derajat dibanding dengan sisi yang di depan sudut 30 derajat ya, nilainya masing-masing adalah 2 ya, dibanding akar 3 dibanding 1. Hitung nggih. Ini harus kalian hafalkan seperti penjelasan sebelumnya. Oke, sekarang tinggal kita terapkan ke dalam soalnya. Oke. Kita tahu bahwa ya, pada soal ini sisi yang di depan sudut 90 derajat sudah diketahui panjangnya ya, yaitu panjangnya 6 ya. 6. Bagaimana untuk panjang sisi yang di depan sudut 60 derajat ya? Sisi yang di depan sudut 60 derajat adalah Y ya, Y. Berapa nilai Y? Dan sisi yang di depan sudut 30 derajat X ya, berapa nilai dari X ya? Hitung nggih. Untuk yang pertama kita selesaikan nilai Y terlebih dahulu yang memenuhi segitiga tersebut. Langkahnya kita gunakan perbandingan dari pasangan-pasangan bilangan yang diketahui ya. Untuk mencari Y kita gunakan perbandingan dari ya, 2 dibanding akar 3 ya, akan sama dengan 6 dibanding Y. Hitung nggih. Nah, dari perbandingan pasangan bilangan yang diketahui ini kita selesaikan dengan perkalian silang ya. Atas kali bawah, bawah dikalikan atas. Gitu nggih. 2 dikali Y diperoleh 2Y ya, sama dengan 6 dikali akar 3 ya, diperoleh 6 akar 3. Hitung nggih. Karena yang ditanyakan itu hanya Y, berarti 2-nya harus dipindah ruas. Yang awalnya kali, ketika dipindah ruas akan menjadi bagi, sehingga diperoleh Y sama dengan 6 akar 3 dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 3. Oke, sehingga Y-nya diperoleh 3 akar 3. Oke, yang selanjutnya kita cari nilai dari X yang memenuhi segitiga tersebut ya. Langkahnya sama, kita gunakan perbandingan dari pasangan bilangan yang diketahui ya. 2 dibanding 1, 2 dibanding 1 akan sama dengan 6 dibanding X. Hitung nggih. Tinggal kita kalikan silang sehingga diperoleh 2 kali X. 2X sama dengan 6 dikali 1, 6. Hitung nggih. Karena yang ditanyakan X, berarti 2-nya dipindah ruas. Yang awalnya kali, ketika dipindah ruas akan menjadi bagi ya. Diperoleh bahwa X sama dengan 6 dibagi 2. Nilai dari X yang memenuhi adalah 3. Gitu nggih. Jadi dari langkah-langkah yang telah kalian lakukan tadi, kita peroleh bahwa nilai dari Y 3 akar 3, sedangkan nilai dari X adalah 3.